occult bleeding, tidak ada perubahan warna BAB, tetapi benjorin testnya positif ya. Ini sedikit hanya untuk membedakan saja pengertian-pengertian ini supaya tidak rancu di dalam pikiran kita semua ya. Oke, slide. PSMBA dan PSMBB bisa dibedakan secara teoritis apabila terjadi perdarahan di atas ligamentum teres. Kalau di atas ligamentum teres itu kita sebut dengan PSMBA, kalau di bawah kita sebut dengan PSMBB ya. PSMBA ini itu yang tadi kita sebutkan, hematomesis melena oleh terkontaminasi dengan asam lambung, dan bisa juga hematohesia yang waktu transitnya sangat cepat ya. Sebenarnya dia adalah PSMBA, tetapi karena transitnya cepat dia menjadi hematohesia ya. Hematohesia ini bisa juga oleh karena PSMBB. Kalau waktu transitnya cepat, tidak sempat asam yang turun dari lambung bercampur dengan perdarahan ini, dia menjadi hematohesia merah terang ya. Tetapi apabila dia bercampur dengan asam lambung, dia menjadi melena atau oleh karena waktu transit yang lama ya. Slide. Yang harus mengerti dan dipahami dari perdarahan ini adalah asal dari perdarahannya pertama, kemudian menghentikan perdarahan yang aktif ya. Kita harus memahami bahwa kita harus menghentikan perdarahan yang aktif, mengobati penyakit yang mendasari timbulnya perdarahan, dan mencegah perdarahan berulang ya. Ini yang harus dimengerti dan dipahami dan ditangani tentunya ya. Slide. Etiologi yang paling umum adalah pecahnya varises esophagus ya, gastropati hipertensi portal, ini oleh karena tekanan portal di mana-mana meninggi, terjadi pelebaran pembuluh darah ya, gastropati. Kemudian ulkus atau tuka di lambung atau di peptik atau di gaster, erosipa atau erosi yang banyak dari gaster, ini juga perdarahan PSMBA, atau robeknya esophagus ya, Burkitt syndrome atau Mallory-Webster syndrome, Mallory-Webster, robeknya esophagus gastric junction atau keganasan saluran cerna bagian atas. Ini adalah penyebab-penyebab yang paling umum. Slide. Slide. Ya. Ini gambarannya kalau saya perdarahan tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Ini khususnya adalah perdarahan oleh karena tuka ya. Dia kita kenal dengan Forest kelas 1A, 1B. Kalau Forest kelas 1A itu arterial bleed ya. Risiko bleedingnya katanya 80 sampai 90%. Rebleeding ya. Oozing bleed ya, itu merembes terus dia, keluar terus tapi rembesan bukan pancuran. Risiko bleedingnya 10 sampai 30%, ini dia. Non bleeding visible vessel, tidak ada visible vessel tapi ada bekuan darah kelihatan ya, itu namanya Forest 2A ya. Risiko perdarahannya cukup besar, 50 sampai 60% ya. Ada clot, ini dia clot ya, clot yang banyak nih, clot ya, ini clot. Ini juga masih risiko berdarah 25 ya. Plaque pigmented spot ya. Ini dia. Ini sudah risiko berdarahnya sudah tinggal 0 sampai 5% ya. Ini kan sudah enggak ada lagi, itu tinggal plaknya. Ini kalau clean base, ulcer base, ini tuka yang bekasnya saja tinggal ya. Ini 0 sampai 2%, 12% risiko perdarahannya. Slide. Diagnostiknya adalah dimulai dengan anamnestis, sejak kapan terjadi perdarahan, dan sebelumnya ada perdarahan dalam keluarga, ada perdarahan di bagian tubuh lain, penggunaan obat-obatan, biasa minum alkohol, cari kemungkinan lain, ada penyakit kronik dan riwayat transfusi sebelumnya. Ya, itu anamnestisnya. Slide. Pemeriksaan diagnostik lainnya adalah pemeriksaan fisik ya. Lakukan penilaian terhadap hemodinamiknya, tekanan darah, nadi, akral, kemudian colok dubur, lihat apakah masih ada darah,
Tengok tanda-tanda yang lain dari penyakit-penyakit lain, jaundice misalnya, liver stigmata, adanya purpura atau tidak ya. Itu pemeriksaan fisik. Laboratoriumnya lakukan pemeriksaan darah lengkap, HPTT-PT dan TT, SGT-SGPT, fungsi ginjal, kadar hemoglobin setiap 6 jam secara seri ya. Bisa juga dengan radiologi, barium swallow, barium follow through, ya, CT scan upper dan lower, dan yang terakhir adalah dengan endoskopi gastrointestinal atas atau esophagogastroduodenal ya. Slide. Tata laksananya yang pertama adalah ABC, ini airway, breathing, resusitasi, kardiovaskular. Ya, kenapa? Maaf, Prof, tertekan, Prof. Halo? Ya, Prof. Dibesarkan lagi. Kenapa kecil kali? Tadi yang ini, Prof. Yang ini, Prof. Iya, tapi kecil di layar saya. Oh, sebentar saya perbesar ya, Prof. Apakah sudah cukup, Prof? Enggak berubah itu. Prof dengan laptop atau HP, Prof? Laptop. Sebentar, Prof. Kalau ini, Prof? Sama itu. Kecil di situ jadi kecil kamu buat itu. Kenapa apanya di situ? Kamu yang operasikan ya kan? Benar, Prof. Ini masih bisa kecil, lihat Prof. Kawan-kawannya, bisa lihat para mahasiswa sekalian. Terlihat, Prof. Kenapa di laptop saya jadi kecil ya? Baik, tata laksana PSMBA. Pertama airway ya. Yang kedua jalan napas. Kedua airway, potensi jalan napas, breathing, pernapasannya, circulation, resusitasi cairan, pemasangan NGT ya, terbuka, hentikan obat-obat ONS ya, oral anti inflamasi non steroid ya, dan antikan koagulan, vitamin K, vasopressin ya. Itu tata laksananya. Kemudian boleh juga diberikan somatostatin dan analognya. Yang sering digunakan di rumah sakit adalah octreotide. Ini untuk menurunkan aliran splenic ya, sehingga tidak terjadi aliran darah yang banyak di daerah itu. Dosisnya nanti dilihat, octreotide itu 100 mg IV bolus, kemudian dilanjutkan 25 mg per jam ya, mikrogram per jam ya. Kalau pada ulcus pepticum diberikan proton pump inhibitor ya, PPI. Kalau keadaannya
tidak juga berhenti perdarahannya, bisa juga dilakukan pemasangan SB tube. Kemarin saya sudah ceritakan ya SB tube, nggak salah saya. Segen Blackmore tube ini dipasang, sebenarnya dia lebih kepada balon yang dipompa dari luar yang dia menekan varises, tapi ini hanya untuk perdarahan varisesnya. Ya. Ini gambarnya SB tube-nya. Gambar SB tube ini bisa lihat itu. Yang merah itu adalah SB tube-nya. Mana gambarnya ini? Nah, itu yang merah itu adalah SB tube-nya. Tube-nya itu dari atas sampai ke bawah itu yang pakai tanda tekan itu dipompa, dimasukkan dulu. Kemudian dilihat tandanya sampai kira-kira di daerah varises itu, kemudian dipompa ya. Kemudian tata laksana selanjutnya apabila ada ulkus ya, endoskopi. Pada ulkus dilakukan terapi topikal biasanya dengan tisu adesif, clotting factor ya, kolagen dan ferromagnetic tamponade atau hemoclip ya. Kemudian kalau pada varises bisa juga dilakukan injection terapi. Pada varises namanya sklerosan ya, sklerosan injeksi, etanol ya. Bisa juga akrilit namanya. Bisa dilakukan juga injection terapi dan bisa thermal terapi. Thermal terapi bisa electrocoagulation, heater probe dan laser ya. Terapi radiologi juga bisa pada perdarahan PCMBA ini ya. Dengan angiografi dimasukkan alatnya ke dalam ke daerah usofagus, ke vena di usofagus ya. Kemudian disuntikkan zat untuk menghentikan perdarahannya, vasopresin atau embolisasi ya. Embolisasi arteria bila tidak ada kontraindikasi ya. Atau terakhir adalah pembedahan ya. Pembedahan yang sering digunakan adalah TIPS, transjugular intrahepatic portal system ya, TRSAN ya. Itu ini dia. Vena porta ini dilakukan transarterial, bisa disambung. Kalau kita lihat gambarnya ini secara teoritis dia disambung ya dari daerah vena porta di hati ini dimasukkan aliran yang dari varises itu ke dalam vena porta ini, sehingga darah yang tadinya mengalir ke varises itu dia menjadi beralih ke vena porta, sehingga gambarnya ini sebenarnya menunjukkan kepada kita sehingga tekanan yang tinggi di portal vein itu di varises itu menjadi kurang ya. Selanjutnya adalah pengobatan pada gastropati hipertensi portal ya. Tadi saya sudah sebutkan salah satu penyebab yang sering adalah gastropati hipertensi portal. Gastropati hipertensi portal ini disebabkan oleh karena adanya pemekaran dari atau kongesti pembuluh darah ya. Leishmaniosanya ini bisa juga di pembuluh darah kecil dan bisa menyebabkan perdarahan hebat, terjadi pada 65% dari pasien sirosis ya. Pada endoskopik dijumpai gambaran seperti sisi ular. Nanti kalau klien di rumah sakit akan pernah melihat ini harapannya ya. Gambaran mozaik atau sisi ular. Itu tandanya hipertensi portal. Pada keadaan ini digunakan juga pada pengobatan digunakan juga beta blocker ya, propranolol ya, dan sistemik SAN ya. Selanjutnya yang sering menyebabkan perdarahan adalah ulcus pepticum. Ulcus pepticum. Yang di layar ini masih kecil lah, kamu ulang aja dari awal kalau enggak itu. Tadi waktu mula-mula bisa kamu. Ini saya enggak lihat itu lagi, udah lihat handphone saya. Yang itu kecil kali ya. Di tempat teman-teman besar, Prof. Ya di mana salahnya di sini? Kan dari sana operatornya, saya nggak bisa ngerubah di sini kan? Prof udah coba maximize
layarnya, Prof. Nggak ada di sini maximize pun nggak muncul. Windownya, Prof, diperbesar, Prof. Atau view optionnya, Prof. View optionnya dibuat jadi actual size, Prof. View optionnya ya. Full Nanti, screen ya. nanti Udah. baik, Prof. Ya. Slide. Lupus peptikum, manifestasi klinis lupus peptikum adalah ya, nyeri ulu hati biasanya, tetapi yang jelas sama kita keadaannya adalah dia muntah darah ya. Jadi ulkus peptikum ini ada dua ulkus duodeni dan ulkus gaster ya, atau gastric ulcer yang terjadi di lambung atau yang terjadi di duodenum ya. Biasanya yang di duodenum keadaannya lebih berat ya. Dan biasanya pada orang tua disebabkan oleh obat-obat rematik atau obat anti-inflammatory non-steroid, oral anti-inflammatory non-steroid ya. Yang Voltaren, sejenis-jenis itu ya, asam diklofenak yang gitu-gitu ya. Dan bisa terjadi perdarahan, resiko perdarahan dan yang berlanjut dan bisa menyebabkan perforasi. Pengobatannya biasanya sama yang tadi juga ya, ulkus tadi depan sudah diceritakan, itu dengan terapi termal dipanaskan atau dengan injeksi ya. Diagnostik dari ulkus ini anamnesis, pemberian fisik, pemeriksaan penunjang laboratorium, radiologi, endoskopi. Ya. Terus itu diagnostiknya. Pengobatannya adalah hilangkan untuk hindari pemakaian obat-obat rematik tadi, modifikasi hidup, berikan proton pump inhibitor, kalau ada H. pylori berikan eradikasi. Kemarin kita sudah ceritakan juga eradikasi H. pylori ini. Ya, PPI amoxicillin clarithromycin, PPI metronidazole clarithromycin. Lini keduanya PPI bismut subsalisilat metronidazole tetracycline, PPI amoxicillin levofloxacin. Lalu lini ketiga PPI amoxicillin levofloxacin rifabutin ya. Slide. Gasitis erosif. Selanjutnya perdarahan yang sering juga adalah indeks erosif atau gastropathy Wines ya. Kalau gas esopit disebut apabila bercak-bercak pembuluh darah arteri yang rusak itu mengenai seluruh lambung ya, erosif ya. Bisa juga oleh topikal ini, aspirin ya. Bisa juga oleh karena obat-obat lain yang sejenis aspirin juga bisa ya. Sama dengan ulkus peptik tadi, cuman ini biasanya tidak menjadi tuka, tidak besar satu biji, tapi dia menyebar luas ya. Nah, laksananya adalah menghentikan semua obat-obat yang menyebabkan terjadinya gastritis erosif ini ya. Slide. Kalau terjadi di daerah fundus atau di daerah ini, daerah batas antara sosofagus dengan lambung ini, lihat gambarnya itu, ya, itu dikenal dengan Mallory-Weiss syndrome ya. Ini oleh karena seringnya proses muntah terjadinya, oleh karena muntah yang terus-menerus, naiknya asam lambung ke daerah sana, ya, teriritasi dia, terjadilah ini. Biasanya perdarahannya berhenti spontan kalau Mallory-Weiss, tapi kadang-kadang kita perlu melakukan terapi endoskopik ya. Sederhana biasanya disuntikan etanol atau di heater proof aja. Dibakar dikit ya. Slide. Ya, itu kuliah kita mengenai hari ini. Ada satu topik lagi, Prof. Hari ini juga apa mau? Ini kan K15 ini ada 2 topik pembelajaran, Prof. Oh ya gitu? Iya, Prof. Oke.
Kita sambung mengenai tumor lambung, Prof. Ya, tumor lambung ya, tahu saya. Yuk. Ya, slide. Klasifikasi dari tumor lambung, diagnostik tumor lambung, dan tata laksana tumor lambung ya. Kita bagi 3 outline-nya. Disebutkan ada 2, jinak dan ganas. Jinak lebih jarang daripada tumor ganas. Sering adalah ganas ya. Tumor ganas yang terbanyak adalah adenokarsinoma dan urutan ketiga dari tumor saluran atas di Amerika setelah tumor kolon dan tumor pankreas. Ya, slide. Dibagi 2 klasifikasi tadi udah tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu tumor jinak epitel, tumor jinak non epitel, tumor ganas kanker lambung ya. Ini barangkali sudah populer kalian dengar ya. Ada 3, tipe 1 protrude type, tipe 2 superficial type, tipe 3 excavated type ya. Protrude type dia menonjol berbenjol-benjol. Superficial dia rata saja permukaannya, tapi kelihatannya jaringannya sudah mulai ada yang bentuknya tidak sehat ya. Jadi gambaran tumor halus-halus itu. Excavated dia bergaung berlekuk kira-kira gitu. Menurut Borman ada 4 klasifikasi, Borman 1, Borman 2, Borman 3 dan Borman 4. Nanti kita lihat ya, slide. Borman 1 biasanya dia polipoid dan fungating. Biasanya seperti bentuk seperti apa ya, seperti cendawan-cendawan gitu ya. Borman 2 non-infiltrating carcinomas ulcer. Ulcer, banyak luka-lukanya sudah. Borman 3 sudah mempunyai ulkus, mempunyai tuka, mempunyai luka yang besar. Sumur kecil ya. Dan Borman 4 biasanya dia sudah diffuse infiltrating type ya. Sudah segala macam bentuk ada di dalam, ada yang ulkusnya, ada yang bentuk-bentuk apa namanya, jengger-jengger ayam kecil-kecil gitu ya, polip-polip kecil ya. Slide. Yang paling berat adalah Borman 4. Faktor risiko untuk terjadi ini adalah Helicobacter, Epstein-Barr virus, diet tinggi nitrat, nitrosamin, rokok, atrofi lambung, polip lambung, usia di atas 55, ada riwayat keluarga, dan pernah menjalani operasi lambung. Slide. Patogenesisnya seperti umumnya tumor ganas di tempat lain, belum diketahui secara pasti. Yang pada lambung ini, pada yang lambung ini buat dugaan ada Helicobacter pylori, genetik, dan paparan lingkungan. Genetik yang berkontribusi adalah disebutkan hereditary diffuse gastric cancer, kondisi autosomal dominan dengan mutasi germline pada CD-UPH1 ya. Ini teori biomolekularnya. Ya, biasanya insufficiency kromosom, instability microsatellite ya. Ini semua teori tentang biomolekular untuk terjadinya tumor ini. Ya, slide. Manifestasi klinis 80% asimptomatik ya. Ini yang bikin jadi sulit. Hanya 20% yang menimbulkan gejala pada awalnya. Biasanya datang pada kita sudah dalam stadium lanjut dan sudah merasa adanya sumbatan di saluran makan ya. Kalau terjadi pada fundus dan body biasanya lebih parah lagi, dia sudah besar baru menimbulkan gejala. Kalau pada antrum, dia kecil pun bisa menimbulkan gejala. Slide. Gejala klinis yang paling sering adalah pada kanker lambung lanjut ini ya. Kalau kita lihat ini, paling banyak adalah penurunan berat badan ya. Hati-hati ya. Yang kedua nyeri epigastrik, muntah. Ketiga keluhan percendarahan, yang keempat anoreksia, yang kelima ya. Jadi keluhan-keluhan ini coba kalau terjadi harus menjadi perhatian kita segera ya. Kalau bisa masih sedikit saja sudah ada mual, ada tidak nyaman rasa makan, itu segera diperiksa. Mungkin masih kecil ya, masih bisa dilakukan tindakan operatif. Slide. Diagnostiknya anamnestis, fisik tadi sudah, serologi untuk memastikan bahwa
terjadi Helicobacter pylori di dalamnya, radiologi, CT scan, barium meal, endoskopi ultrasound, dan endoskopik biasa juga bisa. Slide. Sitologi ya diambil di biopsi, kemudian gastroskopi dan biopsi. Slide. Ini dia ya gambar 1 Dini Antrum ya. Yang A itu wanita 73 tahun. Ya. Nampak itu walaupun gambarnya rata. Ini setelah dilakukan yang B ini ya, setelah dilakukan histopatologi, lihat gambarnya itu. Histopatologinya dilakukan itu. Diferensiasi adenokarsinoma. Gambar 2-nya ini dia. Teman gastroskopi. Ini guys, hilang gambarnya. Ini gambar 3, ini lanjut sudah ya. Saya bilang tadi ya, sudah berbenjol-benjol ya di 3 tempat itu. Borman 2 ini, Borman 2 atau 3 ya. Slide. Ini ulcerating, infiltrating ya. Yang di kanan itu ultrasonografi, endosonografi, endoskopik ultrasound ya. Ultrasound. Ini yang kalau bisa lihat kursor saya, ini tumornya. Ditengok melalui endoskopi ini, ultrasoundnya diputar, ini dia. Ya. Ya, slide. Klasifikasi tumor, nodul, metastase, ini dia. Ya. Ada yang TNM klasifikasi, ada yang Borman tadi. Terus, slide. Karsinoma gaster ini dia, mulai dari T1, T2, stagingnya N0, N01, N2, N12 ya. Slide. Tata laksananya pembedahan, kemoterapi, radioterapi ya. Biasanya pakai 5-FU, trimetoxat mitomycin ya. Ini regimennya, atau regimen FAM ya. Ini regimen FAM ini yang paling populer, 5-FU, doxorubicin, dan mitomycin C. Ya, terus slide. Baru radioterapi. Komplikasi yang sering adalah perforasi, matemesis, obstruksi, tersumbat, dan adesi ya, lengket. Baru metastase ke hati dan ke organ-organ lain ya. Slide. Ya. Itu topik kita yang kedua. Saya beri kesempatan untuk 2 penanya untuk memberikan pertanyaannya mengenai 2 topik ini. Silakan. Izin dokter. Ya, silakan. Untuk yang tadi kan Prof ada bilang yang di klasifikasi bleeding yang non visible itu kan Prof cuman nampak aja dia punya clotnya. Jadi Prof itu gimana ya membedakan sama yang satu lagi? Yang klasifikasi satu laginya, yang clotnya aja. Klasifikasi. Mungkin boleh dibantu sama hasil slide-nya. Pores klasifikasi itu ya? Iya, Prof. Yang mana ya, Gabriela? Yang tabel hasil. Yang tabel. Tabel gambar itu. Iya. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Apakah sudah terlihat? Sebelum ini hasil yang ada nampak gambar-gambarnya. Oke, yang ini. Thank you. Yang 2A sama yang 2B, Prof. 2A sama 2B. 2A ini kan non-bleeding visible vessel. Itu dia yang ada
bekuan ini, kursor saya ini nampak ya? Enggak, Prof. Kamu nggak lihat kursor saya? Oh, ini yang hitam di tengah-tengah ini loh. Ah, itu. Yang ditunjuk sama kawanmu itu. Ah, itu. Itu kan clotting itu, bekuan darah. Tapi di bawahnya ada visible vessel itu, ada pembuluh darah itu. Kalau seperti itu hati-hati. Sedangkan yang bawah ini, yang lihat tuh, yang putih di bawah itu apa? Bukan, bawahnya, gambar bawahnya, 2B. 2B. Ah, bawah, bukan itu. Tengah-tengah, bukan. Ah, itu. Ya. Adheran clot itu, ya. Itu clot, darah itu, bekuan ya. Itu lebih kecil kemungkinan pendarahan. Yang ini begitu lepas, yang 2A ini begitu lepas bekuan darahnya, itu berdarah dia. Ya, bedakannya kan gampang itu, nampak itu bekuan itu. Itulah dia 2A. Kalau 2B nampak darah itu. Adheran clot, ya kan? Darah di bawahnya, tapi itu ada clotting. Itu lebih susah berdarahnya, kan? Itu aja yang penting. Bisa? Prof, yang 2A nampak ya, Prof, dia punya vessel ya. Kalau yang 2B nggak ada lagi vesselnya, Prof ya. 2A juga nggak nampak, itu bekuan itu. Oke, Prof. Tapi di bawah bekuan itu, karena bekuannya baru terbentuk, yang tunjukkan temanmu tadi, itu begitu bekuannya lepas, itu pembuluh darah di bawahnya. Makanya sebenarnya dia visible vessel itu, pembuluh darah yang nampak itu. Pembuluh darah yang nampak, ditutup clotting itu pembuluh darah itu. Kan gambar Forest itu kan cuma menunjukkan itu aja. Ya, ada penanya satu lagi? Kemudian apakah boleh satu lagi, Prof? Ya, siapa ini? Masih dengan Gabriel, Prof. Oh, jangan. Kamu baik, satu Prof. aja. Kasih kesempatan kawan mulai. Ada lagi kesempatannya? Nggak ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada si Gabriel aja. Kalau nggak ada, oke, silakan Gabriel. Ada mau ditanyakan? Baik, Prof. Untuk yang tadi, Prof, yang ulkus duodenum, Prof, itu apa ya, Prof, yang buat sakitnya waktu lapar hilang kalau dia makan, sedangkan yang ulkus gaster itu sakitnya waktu makan. Ya, dia kan letaknya lebih di bawah. Dan biasanya kalau dia ulkus duodenum, dia itu lokasinya di duodenum, dan itu kan duodenum itu seperti mangkok. Oleh karena itu dia akan nyeri kapanpun itu biasanya. Ya, itu aja patofisiologinya, patofnya ya. Sedangkan kalau dia di gaster, itu dia kalau dia relaksasi, lambungnya cukup tenang, cukup tidak teregang, nggak ada masalah. Ya, bisa? Jadi, Prof, kalau dia karena bentuknya yang seperti mangkuk, ketika dimakan bisa sembuh gitu ya, Prof? Ya, Nggak terlalu nyeri. Ya. Baik, Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, makasih ya. Baik, itu kuliah kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf.